Thariqah Bani Alawi adalah thariqah sadah sufiyah. Thariqah Bani Alawi adalah thariqahnya kaum sufi. Jadi kalau ada Bani Alawi nggak nyufi itu aneh. Setiap Alawiyin pasti nyufi. Dia ngikuti thariqah sufi. Tapi jangan bayangkan tasawuf itu momok gitu ya. Tasawuf itu compang-camping gitu ya. Tasawuf itu lapar sampai perutnya habis gitu ya. Tasawuf itu tidur di emperan gitu, bukan begitu. Tasawuf atau jalannya para sufi adalah jalan yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dikatakan syarat untuk menjadi sufi adalah memahami ilmu syariat dengan detil, memahami ilmu syariat dengan detil, kemudian mengamalkannya. Jadi tidak mungkin ada sufi kok nggak paham ilmu sholat, ada sufi kok tidak sholat, ada sufi kok nggak paham ilmu puasa, ada sufi kok nggak puasa. Itu tidak mungkin. Kalau dalam bahasa Indonesia tasawuf diterjemahkan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan nama MQ, manajemen qalbu ya, upaya mengolah hati. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan upaya mengolah hati, termasuk tubuh tapi yang berkaitan dengan hati, itulah yang disebut ilmu tasawuf. Ilmunya tasawuf, orangnya sufi. Dalam Islam ada ilmu yang berkaitan dengan arkanul Islam ya, arkanul Islam ya, ilmu inilah yang disebut ilmu fikih, cara sholat, cara ini. Ada ilmu yang membahas tentang sumber-sumber arkanul Islam, ada ilmu tafsir Al-Quran, ada ilmu tentang mustalah hadis. Zaman Nabi gak ada ilmu mustalah hadis, tapi dibuat ilmu mustalah hadis. Kenapa? Karena sumber-sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, biar nggak salah ngambil sumber, nggak salah memahami sumber, maka dipelajari secara mendetil. Nah, ilmu yang mempelajari mendetil Al-Quran namanya ilmu tafsir dan takwil. Ilmu yang pelajari mendetil hadis itu namanya ilmu hadis. Nah, ilmu hadis nanti macam-macam, ada mustalah hadis dan lain sebagainya. Nah, karena untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, untuk mempelajari ilmu tafsir dan ilmu hadis diperlukan alat yang namanya bahasa. Bahasanya bahasa Arab, maka muncul ilmu tersendiri nanti. Ada balaghah, nahwu, shorof dan lain sebagainya. Munculnya ilmu-ilmu khusus di dalam Islam itu suatu hal yang wajar, karena orang zaman sekarang tidak seperti orang zaman dulu. Orang zaman dulu satu orang mampu menguasai semua ilmu. Orang zaman sekarang satu orang menguasai satu ilmu saja susah. Nah, untuk menutup kekurangan orang-orang seperti kita, maka dibuatlah ilmu-ilmu tersendiri. Nah, nanti digabungkan ilmu-ilmu itu, maka jadi kelompok orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, saling mengisi, saling berbagi akan kelebihan ilmunya. Ahli tafsir butuh penjelasan hadis, tanya sama ulama yang mensyarahkan hadis. Hadis ini bagaimana ya, bla 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 bla, dipelajari sama ahli tafsir. Ahli tafsir bingung tentang satu kata dalam Al-Quran, maka dia akan belajar pada para ulama ahli bahasa. Nah, untuk ilmu-ilmu tentang ihsan, al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Ilmu tentang ihsan ini disebut ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf. Sedangkan ilmu tentang rukun-rukun iman itu disebut ilmu tauhid ya, disebut ilmu tauhid. Maka kalau ada orang tidak mau ilmu tasawuf, gak usah kita berdebat dengan orang tersebut. Kenapa? Orang yang gak paham jangan dilayani ya, orang yang gak paham. Percuma kita ngomong sama orang yang gak paham, kan capek toh ya. Oh, bukan. Tapi kalau orang yang sekolah, orang belajar, orang kuliah pasti tahu. Memang dalam dunia Islam ada ilmu tentang Islam, ada ilmu tentang iman, ada ilmu tentang ihsan. Ilmu tentang Islam namanya fikih, ilmu tentang iman namanya ilmu tauhid, ilmu tentang ihsan namanya ilmu tasawuf. Itulah nama-nama yang diberikan oleh para ulama agar kita lebih mudah mau belajar yang mana dulu. Sampai di sini jelas?